Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Radian Ferdiansyah dengan NPI 14824000024. Kali ini saya akan membuatkan RBAC Role Based Asset Access Control. Pertama-tama aktifkan SAM-nya terlebih dahulu, lalu masuk ke terminal command prompt-nya. Lalu langkah pertama kita masuk ke MySQL melalui command prompt, yaitu MySQL -u root -p. Setelah masuk ke MySQL, kita buat database yang bernama RBAC_demo. Lalu untuk masuk ke dalam database, kita ketik use RBAC_demo-nya. Lalu kemudian masuk ke dalamnya dan buat tabel produk dengan struktur kolom ID sebagai primary key, nama underscore produk bertipe varchar 100 dan harga bertipe INT. Selanjutnya kita membuat 3 user sesuai role yang diinginkan, yaitu yang pertama admin dengan password admin123, lalu petugas dengan password petugas123, lalu customer dengan password customer123. Langkah selanjutnya memberikan hak akses sesuai role. Setiap role memiliki hak akses yang berbeda. Admin punya hak penuh, yaitu create, read, update, dan delete. Yang kedua, petugas hanya bisa read dan update. Lalu yang terakhir, customer hanya bisa read. Selanjutnya, perintah flash privilege digunakan untuk memperbarui pengaturan hak akses agar langsung aktif. Lalu ketik perintah exit untuk mengakhiri query. Sekarang kita buktikan satu persatu hak akses dari masing-masing user. Yang pertama, login sebagai admin. Masukkan password admin, yaitu admin123. Setelah memasukkan passwordnya, admin bisa melakukan semua operasi seperti yang pertama, insert. Insert digunakan untuk menambahkan data produknya. Lalu yang kedua, select untuk melihat datanya. Yang ketiga, update digunakan untuk mengubah datanya. Yang terakhir, delete digunakan untuk menghapus data. Semua perintah akan berhasil karena admin memiliki hak penuh. Lalu kita akan mencoba login sebagai petugas. Lalu setelah memasukkan root petugas, masukkan passwordnya, yaitu petugas123. Lalu masuk ke dalamnya menggunakan use RBAC_demo. Petugas bisa melakukan select untuk melihat datanya, lalu update untuk mengubah datanya. Namun untuk perintah insert tidak bisa dilakukan. Insert digunakan untuk menambahkan data, lalu delete juga tidak bisa digunakan untuk menghapus datanya. Jika mencoba akan muncul error seperti error 1142, insert command denied to user petugas at localhost. Lalu ketik exit untuk keluar dari query-nya. Lalu kita akan coba login sebagai customer. Lalu jangan lupa memasukkan passwordnya, yaitu customer123. Lalu use RBAC_demo untuk masuk. Selanjutnya customer hanya bisa melihat data dengan perintah select bintang from. Lalu sementara perintah insert, update, dan delete akan ditolak oleh sistem karena tidak memiliki izinnya. Lalu dapat disimpulkan dari hasil percobaan tersebut bahwa sistem RBAC di MySQL berhasil diterapkan dengan benar. Yang pertama, admin memiliki hak penuh terhadap database. Yang kedua, petugas hanya dapat membaca dan memperbarui datanya. Yang terakhir, customer hanya dapat melihat data saja. Dengan pengaturan hak akses seperti ini, keamanan data dapat lebih terjaga sesuai tanggung jawab masing-masing penggunanya. Lalu yang kedua, kita akan lanjut menjelaskan langkah-langkah untuk menguji performa query sebelum dan sesudah menggunakan indeks di MySQL. Yang pertama,
Kita masuk ke MySQL menggunakan from dengan perintah MySQL min-u root. Lalu setelah itu kita pilih database yang akan digunakan dengan use rbhc_demo. Jika tabel belum memiliki data, kita akan membuat prosedur untuk menambahkan 10.000 data secara otomatis. Prosedur ini menggunakan perulangan dari 1 sampai 10.000 untuk mengisi nama produk dan harga secara acak dengan menggunakan call tambah underscore data, tutup kurung, buka kurung, lalu titik koma. Kemudian kita cek jumlah datanya dengan select count, tutup kurung, buka kurung, from produk. Jika hasilnya 10.000 berarti data berhasil ditambahkan. Lalu kesimpulannya, dari percobaan ini dapat disimpulkan bahwa tanpa indeks, query membutuhkan waktu lebih lama karena membaca seluruh baris data. Dengan indeks performa meningkat signifikan karena MySQL hanya membaca data yang relevan. Jadi penggunaan indeks sangat penting untuk mengoptimalkan performa query pada tabel dengan jumlah data yang besar. Lalu lanjut nomor 3, penguncian data. Pertama saya masuk ke SQL sebagai root dengan perintah MySQL min-u root. Lalu selanjutnya memilih database yang digunakan dengan use rbhc_demo. Langkah yang ketiga, saya menambahkan satu data baru ke tabel produk, yaitu dengan cara insert into, lalu select from. Untuk mengeceknya kita bisa dengan select from. Lalu saya akan mengecek data atau mengubahnya pada baris update. Langkah terakhir yaitu commit. Commit menandakan transaksi selesai. Setelah itu kunci dilepaskan dan pengguna lain sudah bisa mengakses atau mengubah record tersebut. Selanjutnya, ini adalah implementasi Transparent Data Encryption atau disingkat TDE. Langkah pertama, saya masuk direktori instalasi MySQL dengan MySQL min-u root. Setelah itu saya menggunakan database yang sudah saya buat sebelumnya, yaitu dengan memasukkan use rbhc_demo. Selanjutnya saya membuat tabel bernama user data yang memiliki 4 kolom. Yang pertama ID sebagai primary key, nama untuk menyimpan nama pengguna, email dan password yang disimpan dalam bentuk transkripsi menggunakan tipe data var binary. Berikut perintahnya. Langkah yang ketiga, menyimpan data dengan fungsi AES encrypt. Data, email, dan password tidak disimpan dalam bentuk teks biasa tetapi dienkripsi menggunakan fungsi AES. Jika kita melakukan select from, hasilnya akan menampilkan data dalam bentuk karakter biner yang tidak bisa dibaca karena sudah terenkripsi. Untuk melihat kembali data aslinya, kita harus menggunakan kunci enskripsi yang sama dengan fungsi AES encrypt dengan contoh seperti berikut. Lalu kesimpulannya, penerapan fungsi AES encrypt dan AES decrypt di MySQL sangat penting untuk menjaga keamanan data sensitif seperti email dan password. Dengan cara ini, data tidak tersimpan dalam bentuk teks biasa, melainkan dalam format terenkripsi yang tidak dapat dibaca tanpa kunci enskripsi yang benar. Proses enskripsi ini melindungi informasi pribadi dan akses tidak sah, sehingga meningkatkan keamanan sistem database secara keseluruhan. Selain itu, penggunaan kunci enskripsi yang tepat memastikan bahwa banyak pihak yang berwenang yang dapat mengakses atau memulihkan data aslinya. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.